Dan hari ini kita akan bahas sedikit mengenai perkembangan saat Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Harapan semua orang yang baru mulai belajar BJJ adalah saat mulai belajar, skill Anda akan menaik ke atas terus, oke? Kalau Anda belajar, Anda mulai, Anda dari nol, Anda akan berkembang. Itu pikiran semua orang yang baru mulai belajar BJJ. Tapi apakah itu yang benar-benar terjadi saat Anda mulai belajar BJJ? Kita bahas hari ini. Oke guys, kita akan mulai membahas sedikit mengenai pertanyaan banyak orang. Apakah saat saya belajar BJJ skill saya akan berkembang naik? Apakah saya akan menjadi semakin canggih, semakin jago terus dalam belajar BJJ? Tetapi dari pengalaman saya mengajar selama ini tidak selalu demikian. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya, salah seorang praktisi BJJ, dan saat ini saya mengajar di klub saya bernama Shaka BJJ Academy di kota Surabaya. Dan pertanyaan mengenai apakah skill saya akan berkembang terus naik seperti yang ada di bayangan banyak orang saat mulai belajar BJJ itu menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Gampangnya seperti ini. Kalau Anda mulai belajar sesuatu skill yang baru dan Anda mengharapkan skill itu akan perkembangannya akan naik, tambah lama tambah pintar terus, Anda makin lama semakin jago terus naik, tidak salah 100%, tetapi juga bukan hal yang tepat 100%. Why? Seperti ini bayangannya. Kalau Anda membuat sebuah grafik, jadi Anda punya grafik nih ya, Anda buat grafik, ada skill Anda, di sini skill Anda, di sebelah sini adalah waktu Anda belajar BJJ. Jadi Anda bagi dua, jadi ada grafik skill dan grafik waktu. Harapannya semua skill itu akan naik terus, naik ke atas. Tetapi nggak selalu begitu, karena yang namanya skill, saat Anda mulai belajar skill yang baru, Anda tidak langsung dari nol Anda naik ke atas. Apalagi naiknya tajam, no. Saat Anda mulai belajar, Anda justru akan terjun bebas. Yang terjadi kurva itu akan turun ke bawah, bukan naik ke atas, no. Kenapa kok bisa turun ke bawah? Gampangnya seperti ini. Sebelum Anda mulai belajar BJJ, Anda nggak pernah kena yang namanya ambar. Apakah itu naik atau turun? Itu turun. Anda justru kena ambar, Anda ngetap. Anda belum pernah kena RNC, brand naked choke. Justru Anda dari nol, Anda bukan naik ke atas, tidak, Anda akan ngetap, malah turun. Anda tidak pernah kena leg lock, Anda bukan naik ke atas. Waktu mulai Anda pasti kena leg lock berkali-kali, justru apa? Justru turun. Anda tidak pernah kena takedown, sebelumnya Anda baik-baik saja di angka 0, Anda justru akan turun, bukan langsung naik skill Anda. Anda akan mengalami hal-hal yang membuat Anda justru turun. Nah, ini yang nggak dipahami banyak orang saat Anda belajar BJJ. Banyak orang yang mengharapkan begitu belajar BJJ, saya bisa ambar orang. Saya belajar BJJ, saya bisa take down orang, saya bisa Americana, saya bisa Kimura dia, saya bisa choke dia. Tetapi prakteknya saat Anda mulai belajar, kurva belajar Anda bukannya naik, tapi justru Anda akan kena namanya ambar, Anda akan kena chokes, Anda akan kena leg lock, Anda kena guillotine, Anda semakin turun dulu. Sampai kapan kurva ini akan turun? Sampai Anda bisa bertahan, sampai Anda bisa defense, sampai Anda nggak kena chokes. Pelan-pelan kurva itu akan naik. Setelah turun, kurva itu akan naik pelan-pelan. Anda mulai, saya kalau tangan saya simpan di dalam, saya tidak gampang kena ambar. Kalau saya tutup dagu saya tidak gampang kena chokes, dan seterusnya. Kurva belajar Anda pelan-pelan akan naik ke atas, pelan-pelan naik. Sampai di mana? Sampai di level 0. Perbatasannya gimana perbatasannya? Sampai Anda susah untuk di-attack. Nah, setelah itu Anda baru akan mulai lebih mudah belajar untuk bagaimana caranya chokes. Anda akan belajar bagaimana caranya Americana, bagaimana caranya mensubmit orang, bagaimana caranya takedown orang. Itu kurva belajar Anda pelan-pelan akan naik. Di sini jebakan yang
paling berbahaya yang membuat banyak orang berhenti belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa waduh, saya ikut BJJ ini bukannya saya ambar orang, malah saya diambar orang. Bukannya saya ngetapin orang, justru saya ngetap berkali-kali. Itu yang membuat banyak orang berhenti. Padahal itulah kurva belajar yang benar. Anda pasti akan drop ke bawah dulu. Anda akan bisa defense, Anda dipepet, Anda di take down, Anda udah nggak bisa apa-apa. Sampai Anda comfort dengan itu, Anda bisa defense semuanya, baru kurva belajar Anda itu akan naik. Di situ Anda baru mulai akan enjoy BJJ. Anda mulai, oh cara defense-nya seperti ini, oh cara attack-nya seperti ini, oh setup-nya seperti ini. Anda akan berkembang naik ke atas, bukan drop lagi. Nah, kalau Anda bisa memahami itu, sebetulnya itulah kurva belajar. Sama, Anda belajar apapun, Anda nggak tambah pinter kok. Anda pasti di awal Anda merasa bahwa saya ini kok nggak bisa apa-apa. And itulah yang betul sesungguhnya. Anda belajar berenang, contoh Anda tidak pernah belajar berenang. Anda merasa baik-baik saja di darat, Anda berjalan, oh saya jalan kaki aja baik-baik saja kok. Saat Anda mulai belajar berenang, Anda nyemplung di kolam, Anda akan merasa apa? Bisa berenang? Oh no, Anda akan merasa terancam. Kenapa? Oh saya bisa tenggelam nih di dalam air. Saya bisa apa ya? Ya tenggelam ya kan. Ada resiko tenggelam. Tapi Anda belajar berenang, Anda belajar, Anda mulai bisa mengambang di air. Anda mulai belajar gaya kata, mungkin Anda belajar gaya bebas. Lama-lama Anda comfort berada di dalam air. Itulah proses belajar. Anda akan turun dulu ke bawah, baru Anda akan nyaman, baru Anda bisa belajar lebih lanjut. Oke guys, itu poin pertama yang harus dipahami semua orang yang mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Yang kedua, setelah Anda belajar sekian waktu, nah seperti tadi dimulai, harapannya setelah saya bisa mulai comfort, saya akan mulai naik, skill saya akan naik dan naik terus. Itu sekali lagi harapan semua orang. Saya pun pribadi berharap ya seperti itu. Harapan saya sendiri juga kalau bisa setiap tahun skill saya naiknya konstan. Wah, hari ini saya good, besoknya good lagi, lebih baik. Ternyata enggak demikian. Ada kalanya yang namanya perkembangan Anda di BJJ itu grafiknya bukan lurus seperti ini, tetapi grafiknya mungkin naik, ada turunnya sedikit, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Itu actually yang terjadi. Kenapa bisa turun naik? Ya, namanya games. Itu tidak selamanya Anda punya hari-hari baik. Kalau Anda sudah bermain BJJ, Anda bermain apapun, Anda bermain basket, Anda bermain bulu tangkis, bermain sepak bola, ada hari baik, ada hari-hari yang Anda merasa kok game saya hari ini jelek banget ya hari ini. That's the way. Itulah namanya ya orang hidup ada naik, ada turun. Anda belajar BJJ pun ada naik. Hari ini saya top of the top. Hari ini saya semua orang saya tapkan satu gym. Mungkin nggak itu terjadi, mungkin ada kalanya Anda bermain, hari ini kok saya jelek sekali ya mainnya ya, sama si ini saya ditapin, sama ini ditapin, sama ini ditapin, and that's it. Yang namanya hidup itu seperti itu. Kenapa? Banyak faktornya. Kemarin malam Anda lembur, kurang tidur, hari ini lemes latihannya, ya jelas Anda performanya nggak bagus. Hari ini habis ujian nilainya jelek, ya mungkin Anda kepikiran, waduh nilainya jelek, Anda mungkin gamenya nggak maksimal. Anda mungkin kemarin habis fitness, hari ini badannya sakit semua, Anda gamenya nggak maksimal hari ini, that's it. Oke, tidak ada orang yang namanya seperti apapun, dia world champion sekalipun, saya jamin nggak ada orang yang bisa konstan, skillnya dia naik terus, no, there's no way. Dia akan naik, akan turun, naik, turun, naik, turun. Tetapi overall grafik itu semuanya akan ngarahnya naik selama apa? Selama Anda tidak berhenti latihan. Nah, kalau Anda berhenti latihan ya that's it, game over. Yang ada setelah Anda berhenti latihan dalam gradually akan turun, jelas. Tapi selama Anda tetap berlatih, mungkin Anda punya kesibukan. Seperti saya pun juga sempat berhenti beberapa waktu karena saya punya anak saya lahir, saya berhenti beberapa waktu. Skill saya turun. Tapi nggak balik ke nol, no, akan turun. Tetapi setelah saya mulai catch up, saya latihan lagi, ya berkembang naik lagi.
Atau mungkin waktu kemarin COVID ya turun. Karena apa? Karena tutup, nggak ada gym BJJ yang buka. Semuanya berhenti latihan ya turun skillnya. Tapi setelah Anda mulai latihan lagi ya muscle memory Anda kembali, teknik Anda asah lagi, Anda tajam lagi, siap lagi, Anda akan going up lagi. That's the way. Tetapi ingat, tidak ada yang namanya naiknya itu konstan, naik. No, naik itu akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tetapi overall skill Anda akan berkembang ke arah yang benar. Itu yang terjadi dalam perjalanan Anda belajar BJJ. So, kalau Anda saat ini lagi merasa bahwa kok saya rasanya tidak berkembang, jawabannya bisa jadi yang pertama, Anda sedang berada dalam kurva belajar, kurva turun dulu di awal. Yang dulunya nggak pernah kena choke, sekarang kena choke. Dulu nggak pernah kena takedown, sekarang kena takedown. Dulu nggak pernah kena leg lock, sekarang kena leg lock. Nggak pernah kena takedown, sekarang kena takedown. Terus, kok saya kena terus ya? Ya itulah kurva belajar. Saat Anda sudah mulai ngerti bagaimana cara preventif, bagaimana cara defense, bagaimana cara escape, nah pelan-pelan Anda akan comfort di situ. Comfort, begitu Anda sudah mulai, oke, I'm good with this, Anda akan belajar lagi setelah itu. Anda bisa defense, how to escape, bagaimana caranya menyerang kembali, dan Anda akan belajar naik. Oke, itulah kurva yang dialami oleh semua orang yang belajar BJJ. Tetapi mungkin tidak banyak yang menjelaskan hal ini. Saya akan coba menjelaskan ini supaya Anda bisa paham. Anda belajar merasa down, merasa tidak berbakat. Saya nggak cocok belajar BJJ, ini saya tap terus. That's it. Semua orang mengalami hal yang sama. Saya pun di awal belajar isinya cuma tap, 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 tap. That's it. Tetapi setelah Anda belajar sekian waktu, Anda oke, Anda bisa tahu cara defense dan sebagainya, Anda mulai enjoy, lebih enjoy. Oke guys, jangan menjadikan kelas BJJ sebagai kompetisi, capek pasti. Kelas BJJ itu tempatnya Anda sharing teknik, Anda belajar teknik, Anda pakai teknik, Anda mencoba teknik-teknik yang baru, Anda eksperimen. Tidak perlu mengingat siapa menang, siapa kalah. That's not the point at all. Ini bukan pertandingan, ini bukan kompetisi. Anda mau belajar. Nah, untuk siapa lawan Anda ya? Diri Anda sendiri. Anda lebih jago dari diri Anda kemarin, good. Anda lebih bagus dari kemarin, good. Kemarin saya cuma bisa sparring 3 kali, Pak. Hari ini saya bisa sparring 4 kali, good. Kemarin saya ngetap 10 kali, hari ini saya cuma ngetap 7 kali, good. Itu progress. Progress is progress. Nggak ada namanya small progress, big progress. Nggak ada. Progress is progress. Selama Anda berlatih, saya jamin pasti progress. Dan kalau Anda mau melihat lebih lanjut bagaimana sebetulnya Anda harusnya sparring, saya punya video mengenai apa yang dibahas oleh Profesor Nico, bagaimana caranya kita seharusnya sparring. Ada 3 jenis sparring yang disarankan oleh Profesor Nico. Cek di video berikut ini. Oke guys, keep on training and hope to see you soon on the mat.